kembali lagi bersama saya Aditya Aras di podcast saya. Untuk saat ini saya akan membahas tentang yang minggu-minggu ini sedang viral, yang dimana Kemenkes menyetop semua obat sirup untuk sementara. Padahal dari dulu kita sudah sejak kecil sudah minum obat sirup ya. Kebetulan bintang narasumber saya adalah dari mahasiswa keperawatan. Mohon diperkenalkan, Kak. Halo, saya Dea Oktaviani, mahasiswi Stikes Abdi Nusantara Jakarta. Saya jurusan keperawatan. Kan saat ini viral nih, Kak, kenapa obat-obat sirup tiba-tiba nggak boleh dipakai? Katanya bisa berhubungan sama gagal ginjal akut, misterius. Lalu gimana anak-anak yang sudah dari dulu minum obat ini? Apakah nanti bisa berbahaya untuk anak-anak kedepannya? Baik, saya akan coba jelasin. Memang benar, paracetamol sirup itu harus kita stop penggunaannya untuk saat ini. Saya akan coba jelaskan berdasarkan informasi yang sudah kita punyai saat ini. Oke, jadi di Indonesia itu sebenarnya berkaca dari kasus yang ada di Gambia, Afrika, di mana ditemukan ada 66 sampai 70 anak yang meninggal karena mereka mendapatkan sirup obat batuk pilek, dan juga ada paracetamol yang diproduksi dari India. Nah, obat-obat itu ternyata mereka ditemukan ada kandungannya di etil glikol dan juga etilen glikol yang melebihi daripada yang seharusnya. Oke, jadi sebenarnya ini adalah kasus keracunan di etil glikol dan etilen glikol. Berita baiknya, semua obat batuk pilek yang diproduksi oleh produsen India itu tidak ada di Indonesia. Oh, berarti ini kasus berkaca dari yang ada di Afrika, di Gambia. Tetapi obat itu tidak ada di Indonesia ya. Iya, benar. Sebenarnya di ethylene glycol itu sebenarnya apa sih? Kita singkat aja ya biar penyebutan tidak susah. DG dan EG itu apa sih, Kak? Jadi untuk membuat sediaan obat itu sebenarnya ini paracetamol nih, anggaplah segini nih. Iya. Ya kalau misalkan mau dibikin tablet ya tetap segini gitu. Tapi kalau misalnya mau dibikin sirup, dia harus dicampurin pelarut dulu, terus dihancurin, lalu diaduk-aduk gitu. Diaduk-aduk sampai akhirnya jadilah selarutan itu yang kita bilang paracetamol sirup. Nah, larutnya itu yang paling sering digunakan itu adalah si EG, si DG dan EG. Oh, jadi DG itu pelarut untuk membuat obat seperti paracetamol sirup. Jadinya DG dan EG itu pelarut untuk buat obat supaya menjadi cair ya. Iya, betul. Kenapa sih pilihannya DG dan EG sebagai pelarut, Kak? Karena dia itu bisa dibilang pelarut yang lebih murah daripada pilihan pelarut-pelarut yang lainnya. Banyak sih pilihan yang lain. Kalau misalnya bisa menyebabkan kematian, terus kenapa sih masih boleh dipakai DG dan EG ini? DG dan EG ini sebenarnya itu boleh digunakan sampai kadar tertentu. Setuju ya? Setiap obat itu sudah ditakar yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau ada kelebihan, pasti nggak akan boleh jual ke masyarakat gitu. Nah, tapi kan bisa juga nih ada kasusnya di mana farmasinya itu nakal, sengaja dilebihin. Apa obat itu mesti dilebihin dari farmasinya, mesti lebihin obat pencampuran DG dan EG ini? Masnya nanya kenapa mesti dilebihin? Karena ternyata si DEG dan si EG ini nih, selain dia fungsinya sebagai pelarut, dia itu juga berfungsi sebagai pengawet. Dia bisa membuat masa kadarnya kadaluarsa daripada obat itu jadi lebih panjang, dan juga bisa mencegah kerusakan obat tersebut dari pengaruh suhu misalnya. Kan kita tahu ya, di kemasan obat itu kan suka ada tulisan simpanlah di suhu tertentu. Oh iya, seperti di kemasan obat simpanlah di suhu tertentu. Misalkan
kocoklah sebelum diminum, Nah, seperti itu. itu benar. Kenapa anak-anak yang biasanya minum sirup sekarang kan tidak diperbolehkan? Lalu bagaimana solusinya untuk saat ini? Iya, karena memang obat sirup dan obat drop itu sekarang di stop dulu. Maka kan kita bisa minta ke dokter anak atau ke dokter yang kita percaya gitu untuk memberikan resep itu dalam bentuk tablet. Mungkin tabletnya itu memang belum bisa diminum oleh anak-anak ya. Jadi kita bisa minta dibuatkan puir aja gitu obatnya. Gitu. Jadi kita harus minta ke dokter untuk membuatkan puyer. Iya. Ditumbuk dulu atau digerus dulu puyer Digerus dulu. obat tablet itu ya Kak. Iya benar. Lalu bagaimana dong kalau misalnya kita mau kasih obat puyer tapi kan itu pahit, biasanya anak-anak tidak suka. Iya, itu caranya kita bisa menggunakan madu sih. Jadi puyirnya itu dicampurin ke madu. Itu kan pasti manis tuh. Atau kalau yang lebih muda bisa juga obat itu dicampur oleh susu. Itu juga boleh loh. Susu formula atau ASI itu boleh nggak apa-apa. Tetapi ada obat-obatan tapi yang tidak boleh dicampur susu. Misalnya ada obat yang kandungannya itu antibiotik gitu. Berarti obat puyer boleh dicampur dengan susu atau formula ASI. Jadi yang tidak boleh itu obat yang ada kandungan antibiotik. Iya, benar sekali. Sudah di sesi penghujung acara, untuk kesimpulannya dari masalah obat yang saat ini sedang viral, apa nih Kak kesimpulan dari Kakak? Jadi menurut saya sih ya, kesimpulannya itu adalah obat yang mengandung DEG dan EG itu boleh dipergunakan sampai kadar tertentu. Kadang emang setiap obat itu sudah ditaker di mana yang boleh dan mana yang nggak boleh gitu. Jadi sebenarnya sih boleh aja, cuman kadang karena kebanyakan kasusnya nih, kasus bagian orang farmasinya yang nakal, yang sengaja dilebihin gitu takarannya atau dosisnya seperti itu. Berarti boleh saja ya, tapi untuk saat ini sih sebaiknya di stop dulu, nunggu dari keputusan Kemenkes atau BPOM yang mana boleh diminum dan mana tidak boleh. Sebaiknya saat ini minta ke dokter atau misalkan ke apotik minta obat puyer saja, supaya aman saat ini. Yang sudah terlanjur minum obat sirup ya saat ini dihentikan dulu, stop dulu. Baik Kak, sudah di sesi penghujung acara podcast ini. Mohon maaf bila mana ada kesalahan atau kata-kata yang tidak benar dalam wawancara saya ini, mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk Kak Dea yang sudah bersedia untuk diwawancara. Sama-sama.